Yaro na bita malasa pinapadi na juga di masjid Jemas sepanjang. Nabi nanti beliau sakit baru tidak ke masjid berjamaah. Ibu anjo na bita garing pinapadi na namangir masjid kesambayang. Kalau kita umatnya sekarang alhamdulillah malasa pa kinapadi juga di masjid Jemas sepanjang. Garing pa kinapamangir masjid kesambayang. Nanti kita sakit baru ke masjid itu nih. Terbalik memang kita kadang. Bahkan sholat itu seakan-akan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa kau cepat kamu salat? Dah cukup 5 menit dia bilang. Baik itu kau salat kak. Masuk lu. Baik itu kau salat je. Kerja sesuatu asal-asalan mending tidak usah ada kerjaan, betul tidak? Ibu, Pak, tabe. Yang kita butuhkan itu dalam hal ibadah bukan kuantitas tapi kualitas. Bukan itu kuantitas jumlah. Tidak perlu 30 juz dibaca. Biar 1 juz, yang penting kualitas bacaan itu benar. Mau baca 30 juz baru tidak tahu apa yang bilang. Apa itu? Jangan deh. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala bi nikmatil iman. Ala bi nikmatil Islam. Ala bi nikmatil hidayah. Ala bi nikmatis sihah. Ala bi nikmatir rezeki. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu majelis ta'lim yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah. Begitu pula bapak-bapak majelis taklim yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, satu ucapan pembuktian bahwa kita ini hanya menikmati, bukan memiliki. Maka kalau kita menikmati sesuatu dan kita pandai berterima kasih, maka orang yang memberikan kita sesuatu pasti senang selalu dan senantiasa memberikan kita sesuatu. Tapi sebaliknya, ketika ibu tidak pandai berterima kasih ketika diberi oleh orang lain sesuatu, maka orang tersebut pasti tidak akan memberikannya lagi kepada kita. Maka yang pertama, bersyukur karena hanya orang yang pandai bersyukur yang akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Tanggal baru, alhamdulillah. Tanggal tua,
Ada pembeli, alhamdulillah. Tidak ada pembeli, bersyukur kita Allah masih beri kita kesehatan Bapak Ibu. Inilah nikmat yang kadang kita sia-siakan. Padahal sehat itu mahal, Ibu. Saya yakin tidak ada orang kaya yang sakit seandainya bisa dibeli itu sehat. Yang sakit itu yang tidak ada uangnya, yang miskin. Betul? Tapi ternyata orang kaya saja sakit, apalagi yang itu. Makanya perbanyak bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan kita sesuatu walaupun kita tidak meminta. Pak naising pong Allah Ta'ala maka damace ya pintar ini hambaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang saya bacakan tadi, Bu, ini salah satu surah yang pendek di dalam Al-Quran, tapi maknanya luar biasa tentang nikmat. Siapa orang yang pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambahkan. Ya, makanya Ibu, pertama jangan suka mengeluh. Sesulit apapun keadaan dan kehidupan kita, Ibu dari bawah naik tangga sampai ke di atas, jangan mengeluh. Oi pedinutu ku kasih lipat risida pulang tuku. Bersyukur Ibu masih ada lutut tak sakit. Ada orang tidak ada lututnya. Bapak-bapak juga jangan mengeluh. Ada uang, tidak ada uang, syukuri. Nah, kita ini hidup kan mengumpulkan amal. Ya. Tidak ada yang kita mau kumpulkan ini kebaikan. Ya. Maka Allah ingatkan. Kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan kalian nikmat yang begitu banyak. Ya. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kalian nikmat yang begitu besar. Coba Ibu, Allah sudah tahu, oh ini umurnya 50, 60. Iya, jamu kok kasih nafsu makan. Betul tidak Ibu? Makanya kan kita bisa Ibu rasakan tuh. Kita rasakan. Nasi setengah piring kalau tidak dibantu air 2 liter deh neletu di awal. Betul. Ini keadaan kita. Tapi kita tidak pernah menilai itu. Ibu masih bisa berjalan ke majelis, ibu masih bisa duduk seperti ini, itu nikmat loh. Tapi kadang kita tidak hargai. Ibu masih bisa tersenyum, bapak masih bisa tersenyum, itu nikmat. Betul. Ada orang Ibu tidak bisa tersenyum. Ya. Tidak bisa tersenyum. Putus sarafnya. Ini tidak gampang itu orang ketawa Ibu, nah jujur. Gampang itu orang diam dibanding tersenyum. Coba makin. Ada orang memang tidak bisa tersenyum. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Jadi senyum itu biasa Ibu. Itu sesuatu yang biasa kata Nabi, tapi susah dikerjakan. Padahal setiap kita senyum itu nikmat itu.
Biar tidak ada wanta. Mana tena duit nak kana jadi duit na juga sangin makala na. Ro aja kemungkinannya pun tena puro. Magkalak-kalak-kalak. Iya kan? Nikmat ibu. Ibu bisa bersama suami, ibu bisa bersama anak. Ya, sesama majelis seperti ini. Nah, ini nikmat semua ini Pak. Ini Allah, saya keliling Kota Makassar, bahkan keluar kabupaten, provinsi, mohon maaf. Baru kali ini malam. Ini di Jannatul Firdaus, luar biasa Pak Nampu. Bukan cuma majelis taklim yang hadir, tapi majelis taklam juga hadir. Jadi tidak gampang ini Pak. Susah menghadirkan bapak-bapak begini. Susah. Saya ibu-ibu ini dari beberapa masjid ya hadir. Allahu Akbar. Itu nikmat ya. Orang yang tidak hadir di majelis itu kan tidak mendapatkan nikmat majelis. Kenapa? Nikmatnya mungkin di luar sana. Iya. Oleh karenanya, inna a'tainakal kautsar. Allah berikan kita begitu banyak nikmat. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Ayat berikutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Salat. Maka dirikanlah salat, fasholli. Setelah salat wanhar. Apa itu? Ibu? Berkorban. Itu ada nama-nama di situ. Sudah berapa kelompok Pak Ketua? 8. Tahun kemarin berapa Ketua? 11. Masih ada 3 kelompok yang belum hadir. Belum ada nikmatnya itu. Coba Ibu. Jadi salat dulu, saya mau bahas. Salat. Ya rona bita malasa pina padi na juga di masjid sepajang. Nabi nanti beliau sakit baru tidak ke masjid berjamaah. Ibu. Anjo nak bita garing pina patina na mangiri masjid kesambayang. Kalau kita umatnya sekarang alhamdulillah malasa paki napa juga di masjid sepajang. Garing paki ng pamangir masjid kesambayang. Nanti kita sakit baru ke masjid itu nih. Terbalik memang kita kadang. Bahkan salat itu seakan-akan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa kau cepat kamu salat? Dah cukup 5 menit dia bilang. Baik itu ka salat ka. Masuk no. Baik itu ka salat je. Kerja sesuatu asal-asalan mending tidak usah ada kerjaan, betul tidak? Ibu, Pak, tabe. Yang kita butuhkan itu dalam hal ibadah bukan kuantitas tapi kualitas. Bukan itu kuantitas jumlah. Tidak perlu 30 juz dibaca. Biar 1 juz, yang penting kualitas bacaan itu benar. Mau kau baca 30 juz baru tidak tahu apa nu bilang? Apa itu? Jangan betul lah. Jangan bagi baca baku sambung diburu 1 juz 30 juz tidak jelas apa yang dibaca. Lantanan miratan tu bingung mimatu ibu matu bikum apa yang kita mau baca? Maka yang dibutuhkan sama salat sunnah. Ya makin 20 rakaat baru bacaannya. Imam sambung menyambung. Apa sih? Biar 8 rakaat. Kalau memang bacaan itu ya diperbaiki kan enak Bu, betul tidak? Nah, sekarang kan mohon maaf. Kalau kita taruh kan kadang Fatihahnya itu sambung menyambung, 1 nafas. Ya, saya maunya apa sih? Siapa sih yang kejar kita? Pertanyaannya kan? Paling yang kejar kita masih ada sisana dadara. Ya, palu butung, palu gola. Menunggu di rumah jalan kotek panada. Itu yang kejar ki. Cuci piring belum selesai Ustaz. Mungkin lagi bangun sahur Ustaz. Itu yang kejar kita kan? Ya makanya salat kadang
Makanya mohon maaf. Kadang jamaah bilang cari imam yang kecepatan 90 km per jam. Baca Fatihah sambung menyambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk apa? Untuk apa kita baca seperti ini? Nah, lebih utama itu Fatihah dibanding ayat-ayat setelahnya. Fatihah dibaca, ruku boleh. Kalau memang tidak ada yang menghafal Al-Quran. Betul? Jangan Fatihah disambung. Karena kita butuh kualitas Fatihahnya, bukan kuantitasnya. Bukan kecepatan ibu dalam hal ibadah. Yang butuh kecepatan itu adalah bayar utang. Perlu dipercepat. Jangan ditunda. Kalau sudah dibilang tanggal 1 bulan 6, persiap kami sekarang. Keberapa hari kami tanggal 1. Jangan lagi ditunda. Tanggal 1 di bulan depan. Sampai bulan depan, dia bilang bulan depan pilih lagi. Seperti ini dalam hal ibadah. Kualitas. Sama ibu makan. Ibu makan 3 piring, tapi kualitasnya itu makanan ya kurang nyaman. Ibu makan buru-buru, lebih bagus 1 piring. Yang penting kita tenang, betul tidak? Itu kan ada orang makan 3 piring. 3 piring ku makan tidak kenyangan. Bagaimana mau kau kenyang kalau utamamu pikir sambil makan? Iya, COD yang ditunggu. Kan seperti ini keadaan kita. Makan 1 piring tapi kita tenang. Sama ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Bukan kuantitasnya majelis itu. Setiap hari majelis, setiap hari majelis, setiap bulan majelis. Bukan itu kuantitas yang dibutuhkan. Kualitas. Biar 1 kali 1 bulan tapi kualitasnya. Contoh. Ibu, bapak duduk di sini. Mata telinga sama saya. Tapi hati saya tidak bisa jamin di mana. Bisa jadi di rumah tak nih. Dipikir nih, ku buka mi rumahku, ku buka pintuku, ku buka mi bajuku. Iya, mama tidur. Ada mila yang pikir cepat kustas. Makin pulang. Ini pikiran ini kemana-mana nih. Sama ketika kita salat, Allahu Akbar. Mati gitu komporku. Jalan itu Allahu Akbar, kedengaran hujan, mati nih. Ai majempo ni bajue. Ai mati nih selesai. Enjo. Allahu Akbar. Siapa tahu ada langgananku. Tidak ada, kau pindah di sebelah itu. Masuk. Dunia pakaliali memang torulinoi. Saya Pak saya kadang itu duduk pelan-pelan. Biasa Kak bilang sama anakku, nah, kok kira saya bapakmu ini bahagia? Kok kira bahagia itu banyak acaraku? Udah Ji. Seandainya bisa hidup tanpa uang, tidak bahagia uang. Seandainya bisa, ibu demi Allah. Capek orang. Maka yang cari harta Pak, jangan kita terlalu. Nah ditulis ya kan dia Andre ke Mesir. Anak-anak ini pacapu. Matuani matu dia perhati kaki. Disuruh ki antarkan dulu nak kena bentor maka. Timunna. Iya nana iya ni usun di separak kasih. Halalu mau ambak manu. Iya kamu separang anakmu benemu capu bola capu ti. Amat kipa ibu. Ayo. Gunakan kesempatan. Salat. Tidak ada tawar menawar. Jauhnya orang pergi salat di Masjidil Haram. Betul tidak? Masjid Nabawi. Perjalanan haji. Luar biasa jauh orang salat. Mengejar 1000 perbandingan pahalanya. 1000 kali di Jannatul Firdaus. Bukan
kuantitas yang dibutuhkan, kualitas. Sekali lagi Bu, kualitas. Ibu tidur 8 jam sehari. Tapi kalau ibu lebih banyak mimpi. Tidurnya 8 jam, mimpinya 7 jam setengah. Lebih baik tidur setengah jam, 10 menit, tapi kualitas tidur itu nikmat, itu jauh lebih sehat. Makanya saya tidak setuju kalau orang bilang tidur yang sehat 8 jam sehari semalam. Karena banyak orang yang tidurnya banyak, tapi sering sakit. Seandainya tidur 8 jam, bikin sehat, tidak ada pengangguran yang sakit. Tidur minum kau. Mandre. Betul? Ayo. Kualitas. Biasa kita tidur. Saya Pak Ibu alhamdulillah. Di mobil itu kadang biasa tidur 5 menit, 10 menit. Tidak ada waktu enak tidur Ibu. Saya jujur Ibu. Kan ada orang biasa ya, termasuk Ustaz. Susah ada acara, tidak ada acara. Saya tuh kalau tidak ada acara bersyukur kok. Demi Allah Ibu. Ini jujur kalau bukan beliau. Saya mau istirahat. Ini malam, capek. Besok nunggu lagi 5 acara besok. Dia bilang teman, enaknya itu Ustaz sebagai harta banyak cara harta. Tidak jika apa. Atau tidak Bu? Kenapa? Bukan kualitas yang saya butuh, kuantitas. Paham maksudnya Bu? Saya hitung kiri, saya hitungkan kiri. Supaya matamu dia keletak. Mau saya hitungkan. Apa bedanya kuantitas dengan kualitas gini? 6 acara. Kedengarannya kan bagus. Banyak toh? Taruhlah. Setiap acara 1. Berarti kalau 6 acara berarti saya dapat 6. Paham? 1 acaraku. Tapi saya bisa dapat 7. Yang mana bagus? 1 dapat tuh kualitas. Bukan kuantitas. Sama ibadah. Yang makin buru-buru. Tenang makin saja. Kita sholat 4 rakaat. Tapi seperti 2 rakaat. Kasih undang-undang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima sembahyang nak kena bagi kesembayangan. Majikan nanti mau sembahyang ni. Tidak ada sesuatu yang nikmat Ibu. Ibu makan buru-buru, apa yang didapat? Tidak ada nikmat. Ngandre kit karo-karo. Nakalong ko. Nginum ki karo-karo rasa koki. Seperti inilah kehidupan. Maka salat kualitas, bukan kuantitas, bukan jumlahnya. Yang kedua, wanhar, kurban. Tinggal 3 kelompok. Saya bahas lagi. Ya. Perhitungan saya begini Bu, namanya berkurban. Ini dilema saya lihat sekarang umat Islam ini. Nak kelilingi masjid, nak cari yang paling murah. Berapa di sini Pak? Kita ada ilan 2,2. Di sebelah 2 juta jadi panampu. Laris yang ke sana itu. Kalau sama aja harganya 2,2, nak tanya lagi berapa kilo didapat di sini. Saya harus buka ini, kebanyakan ku dapat di luar begini. Saya 4 kilo, ini sebelah 5 kilo, di situ lagi itu. Kalau sama-sama 5 kilo, nak tanya lagi, dapat di kondrona. Biasa kayak kan, sesaja makro baiko, melino dah lagi setan. Sesama setan tidak boleh saling menyalahkan. Pak setan lagi. Anu madece nama malibu. Ya ruasa makro ba tahu. Aja nama taja katanya bukan tayang ini. Namanya korban. Kan biasanya kita makan daging kapan? Betul. Saya Bu demi Allah ya. Allah, pertolongan Allah itu dekat Ibu kalau kita selalu memikirkan satu kebaikan, kita ikhlas. Ibadah itu ikhlas Ibu. Kalau kita ikhlas, pasti Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Ya. Jujur Ibu ya. Saya tadi bilang sama istri saya, kayaknya kelompok ini tidak bisa cukup ini, mepet waktu ini. Karena saya Ibu itu 2,5. Saya ajak umat jamaah
kurban kok yang besar, jangan kok yang penting sapi. Beda itu nilainya. Beda nilainya ibu. Betul? 1.000 rupiah dengan 1 juta itu beda ibu. Beda surganya nanti demi Allah. Yang 1 juta full AC. Yang 1.000 kipas angin je. Itu lagi tidak ada angin, bunyinya je besar. Sama suruh ke 1.000 je. Ya Allah, kenapa begini? Tidak ada sena. Kalau 1.000 je kapan? Apa bedanya kalau mau ke Claro? Kan ada kamarnya deluxe yang paling di bawah. Ya. Family, VIP, VVIP kan beda harganya tuh. VVIP ada kolam renangnya. Harga jutaan. Yang 1.000 tidak ada kolam renang. Ya, seperti ini keadaan kita umat. Ya, kurban 3 saya pikir tidak bisa kayaknya nih 4 orang kurangnya. Tapi saya hakul yakin bahwa Allah mudahkan. Ya. Saya bikin di status saya ini siapa yang mau ikut kurban tinggal 4, langsung jamaah saya dari Jayapura Ustaz tutup yang 4. Coba lihat, ikhlas melakukan sesuatu maka Allah akan memberikan jalan. Ingat ibu, kalau kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi kembali kepada kita. Maka jangan pernah berkata Bapak Ibu dan seluruh yang dengar ini ceramahnya Ustaz Halim, jangan pernah menganggap kita bertakwa di hadapan Allah kalau kita belum menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Itu kata Allah. Buka Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh, kamu kita semua termasuk saya, ya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu miliki. Pertanyaannya, kita tidak memiliki, kita hanya dimiliki. Selalu ibu bilang, kabur-kabur ke mataku. Bukan mata ibu, matanya Allah. Seandainya kita punya ini mata ibu, kita tidak pakai kacamata karena kita punya. Tapi karena kita dipinjami, maka pemiliknya pasti mengatakan saya punya. Dia akan ambil pandangan kita sedikit demi sedikit. Palangerekku, ini bukan milik kita. Seandainya kita punya ini, tidak akan tuliki. Tapi kan suatu saat ini pelan-pelan sedikit-sedikit ini. 1 kilo kita dengar, turun setengah kilo mami. Semakin dekat, 500 meter, 400 meter, 300 meter, 200 meter. Melengkek itu mulutnya orang di telinga tidak didengar. Dia bilang cucuna, ada wanu nenek. Dia bilang hari Sabtu besok. Dia kan tongol-tongol gitu nenek. Dia bilang tidak tongol karena anda ku dengar ki. Jangan garing. Mata juga begitu ibu. Minus 1, minus 2. Kan begini matanya tuh. Masih muda itu kalau begini. Lama-lama. Minus 1, minus 2, minus 3, plus 1, plus 2. Silinder. Koro. Tama lo di kubro Tidak ada gunanya itu wajah ibu, mohon maaf ya. Tidak ada gunanya itu glowing muka ibu kalau begini mata. Biar muda kita matuan itu. Dia anak kita. Gaya pak. Demi Allah. Coba lihat bapak. Sandre mana nih? Alasan bro. Belum ini agak kawin kasih.
Panasok po Allah Ta'ala. Kullu man alayha fani wa yabqa wajhu bika zul jalali wal ikram. Tidak ada yang kekal hanya Allah. Tidak ada yang kekal dalam diri kita, Ibu. Suara itu juga milik Allah. 5 tahun, 10 tahun, Ibu, tidak begini suaraku. Tidak dipanggil ceramah dari Allah. Siapa yang mau panggil kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Nih gini kita udah nama siapa aja. Dari dapat ketua. Ayo aja mobil Ustaz Salim kau mati roh. Sadana lagi nanti nana gene. Coba Ibu kalau mati lampu. Coba kalau mati lampu nah ada suara begini. Mana kok? Udah mau lupa. Tapi coba kalau tengah malam mati lampu nah ada suara. Deng. Lutut tuh. Betul ya? Ya makanya. Nikmat. Duduk. Sudah begini. Aku sih. Nalasan na tuh. Kasi dibalik. Tapi kita tidak sadar. Semak kada matuan ini tapi di pada sadar. Pak Ibu, tapi di saya kasih salah satu ilmu supaya kita tahu bahwa kita sudah tua. Oke, ilmunya. Dengar. Kalau Bapak Ibu mau tahu apakah kita sudah tua atau tidak, dengarkan. Kalau Bapak Ibu sudah tidak bisa membedakan mana panada, mana jalan kote, malasan itu matono. Masih tahu jadi bedakan Ibu mana panada, mana jalan kote. Ada tetangga aku begitu Ibu. Panada lah makan dia bilang, wih, kesip pa jalan kote iya. Kada koi malasan yang mureku. Panada nanda nasi jalan kote. Dia bilang cucunya ini panada itu dah kan, sembarang iko. Dia ulo ka mencaji tahu nih iko, sembarang timun nih. Dia ulo mencaji tahu tapi batuan no. Hah? Jadi Ibu. Ya, Allah cabut. Allah punya. Kenapa kita marah? Kan begitu. Misalnya kada pengalata pun. Jaga. Saya titip tisu. Pak Ketua bilang, Ustaz Talib ini tisu. Saya jaga. Kenapa? Pemberiannya. Pak Ketua. Pak Ketua datang ambil. Mana tisuku? Ambil Pak Ketua. Coba. Nanti nak kasih kau lagi. Lin. Kau pandai merawat barang titipan. Titip lagi nih. Sama Allah. Saya kasih kau 1000 Halim. Kau jaga. Ku tambah yang ku lagi jadi 5000. Sama Ibu. Kalau mau pinjam uang. Nah. Kalau kredit 1 juta. Lancar pembayaran. Dikasih ku lagi itu 10 juta. Tambahin. Betul tidak? Sama Tuhan. Mereka tambah-tambah yang itu. Enggak nih. Macam tahu loh. Bersyukur kalau saya kasih. Merenung Kak. Ya makanya itu orang kaya Ibu mau maaf. Otak bulu sugi itu tahu. Sugi ini cuma terus. Kenapa kayak ini? Ibu ingat. Memberi itu bukan untuk kita. Nabi pernah didatangi oleh seseorang yang kelaparan. Melupu kasih. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, laparku kodok. Adakah makanan yang saya bisa makan ya Rasulullah? Kata Nabi, tunggu dulu, ku tanya dulu istriku. Aisyah, ada makanan? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Sebentar lagi malam tidak ada dimakan untuk kita. Tidak ada makanan. Bagaimana nih? Dia bilang, Nabi begini, ambil mini jubahku, bajuku. Baju dikasih sama Nabi. Pergi mau jual di pasar. Asal jangan ku di Panampu.
jauh sekali. Dibawa itu baju jubah, berteriak ini orang, siapa yang mau beli bajunya Nabi? Namanya pakaiannya Nabi pasti banyak orang yang beli, betul tidak? Siapa yang mau beli ini bajunya Nabi? Ada orang buta yang mendengar itu, pengusaha kaya pada waktu itu. Nah suruh budaknya, budak, pergi kau beli itu bajunya Nabi. Kalau kau bisa dapatkan itu baju, bawa ke saya bebaskan kau jadi budak, saya kasih kau harta supaya kau tidak miskin. Maka dia dapatkan itu bajunya Nabi, nah bawa sama bosnya ini, juragannya. Maka baju itu diambil sama juragannya. Apa dia bilang juragan, bosnya? Saya bebaskan engkau jadi budak. Berapa uang yang kau minta? Ku kasih kau supaya kau kaya. Lalu orang buta ini mengambil baju Rasulullah. Lalu dibacakan salawat Allahumma salli ala Muhammad. Jubah Nabi itu diusapkan ke mata orang pengusaha yang buta itu. Dengan izin Allah, orang buta itu bisa melihat dengan salawat. Ya. Jadi salawat itu ibu jangan permainkan. Ya. Perbanyak salawat Pak. Karena satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kita sama-sama. Sallallahu ala Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka pengusaha yang buta ini mendatangi Rasulullah mengembalikan jubah Nabi. Ya Rasulullah, ini jubahmu saya kembalikan. Karena jubahmu ini saya mendapatkan syafaat pertolongan Allah, saya bisa melihat. Allahu Akbar. Maka Nabi mengambil jubah itu, baju itu, lalu berkata kepada Aisyah, Aisyah, lihat maka, gara-gara sedekah baju orang buta bisa melihat. Gara-gara sedekah baju budak bisa dibebaskan. Gara-gara bersedekah baju orang miskin bisa kaya. Hebatnya sedekah ibu, infak, kurban, salah satu jalan. Tidak ada orang miskin yang rajin berkurban. Makanya saya heran Bapak Ibu. Kalau ada rumah harga 300, 400, 500 juta bahkan 1 miliar lalu tidak bisa berkurban, sangat-sangat luar biasa. Tidak masuk di akalku. Motor 3 di rumah 4 motor dan tidak bisa berkurban. Yang hanya 2,2, 2,3. Karena kenapa? Perhitungan kita pakai. Betul? Bahkan saya dengar, ini baru saya dengar, saya tidak lihat bukti. Ada satu masjid di kota Makassar. Saya tidak tahu di mana kejadiannya, tapi mudah-mudahan tidak benar.
tahun ini tidak dipakai lagi itu masjid untuk kurban karena tahun kemarin terjadi pertikaian di antara jamaah gara-gara kurban. Itu mi maksudnya tadi. Dapat mi lagi na minta ke konrona. Baru tidak ikut ke kurban. Na minta tomi lagi kepalana. Na minta tomi lagi kulitna. Sekali ambil tomi kandanna. Tak kalah lengan sini garing. Apa nak tahu kila-kila kamu? Ini kan risiko. Bahaya keadaan ini. Akhirnya nanti rame-rame makin begitu. Tidak ada orang mau berkurban karena takut. Ya. Saya alhamdulillah ibu di wilayah saya tahu. Ya, warga saya di situ, jamaah saya itu di belakang Kodam. Ya. Banyak yang menengah ke bawah. Tapi tidak ada yang berani ibu ambil seperti itu kalau tidak dikasih. Ya, kita kadang juga. Makanya wantan apa kalau dibilang barang begitu cepatnya dikumpul. Dikasih satu dia bilang tambah-tambah cede. Kasih kakinya satu, kasih satu, kasih cukupnya dua. Kan dia bisa tuh jalan kalau satu ji. Ih macet nih muna. Macam mengatur, macam apa dongo-dongo. Cocok toro kok sini dia oleh juga hari ini dua. Mati akalku ya. Iya namanya manusia tidak bisa tuh dilarang. Pak macet. Allahu Akbar. Ayo kembali. Keluarkan kembali kepada kita. Ibu mengeluarkan uang 10.000, 100.000, 1 juta. Lalu ibu berkata, campur deh ikut ini kembali ibu demi Allah. Demi Allah. Ibu datang di sini, kira-kira kita bilang sia-sia. Paling dapat 1 botol ini. Nah, ini berapa sih? Tapi ibu dapat manfaat. Apa? Bisa jadi ibu hari malam ini, besok ajalnya ibu tiba. Tapi kita datang silaturahim ini malam. Bapak silaturahim ini malam. Maka kata Allah, tambahkan umurnya malaikat. Karena dia menyambut silaturahim. Kan bukan ji kue dicari. Berapa tahun ji ini? Paling dapat kidos sebentar 21. 1 dadar. 1 jalan kote. 1 air gelas. Mir musapa 21. Awi. Lisu no. Betul ya? Iya. Terakhir, kalau kita senantiasa memberi termasuk artian kurban, maka Allah akan mudahkan rezeki. Dan ingat Bapak Ibu, jangan berpikir terlalu jauh. Kita kan selalu begitu, Ibu. Tahun depan itu dapat mama itu uang 100 juta. Kau kasih kok 10 juta nah. Kakakmu 20. Kau masih kecil kau 5 juta mau. Dia bilang anak-anak, kapan ituan nama ada nih? Dia bilang, tahun depan itu lagi belum pasti nak. Dia bilang anak, kenapa lu bagi mama anak belum pasti? Dia bilang anak, sakit-sakit ini mama. Banyak begitu, belum pilih terima arisan, nana bagi nih. Belum pasti. Masa 1 tahun akan datang? Nah kau sudah pikir lah salah roh. Ini yang bikin penyakit orang. Nah ini asam uratmu belum sembuh asam urat, datang kolesterol. Belum berhenti kolesterol, datang kolektor. Naik tekanan darah. Makananmu salahkan. Pura kamandre dendre coto. Mendre darahku. Dia bilang penjual coto. Saya tiap hari makan coto. Saya menjual. Tidak pernah naik tekanan darahku. Nah, kau sekalinya kau makan naik tekanan darahmu. Kau bagaimana ke 1 tahun belum terjadi? Mau pikir ini. Betul. Jangan bilang 1 tahun, 1 bulan ke depan jangan pikir. Jangan bilang 1 bulan. Yang di depan tak saja. Mohon maaf. Ini tisu saya disiapkan untuk saya. Tapi belum tentu saya punya. Bisa jadi sebentar ada jamaah. Ustaz tisu tak dulu. Ambil nih, bukan saya punya. Nah di depanku itu. Betul? Cocok tidak? Jangankan di depanku. Yang di tanganku saja belum tentu saya punya. Jangankan di genggamanku. Di dalam mulut saja belum tentu kita punya. Coba makan onde-onde.
Di dalam mulut yang dia. Batu bersih. Di mana simpan onde-onde? Mau talang? Kalau tidak ditasiahi kok. Itu yang saya maksud. Allah yang ngatur rezeki. Jangan kita takut. Rezeki itu kan tidak mesti uang, Ibu, demi Allah. Ibu dapat uang 100 juta langsung stroke, mau ki? Betul tidak? Saya Pak, Ibu, kalau saya bangun pagi-pagi subuh, enak perasaanku, gembira aku. Ya Allah, terima kasih Allah, enak perasaanku. Daripada bangun ki, kenapa ini? Gempa ini apa gempa? Dia bilang anak-anak, pusing ki bapak, ada kalau tidak pusing ya kayak oleng ini. Apa beda pusing dengan oleng? Masa pusing ngerubung no? Oleng karet tidak pusing. Anu malasa. Ibu ya, memberi karena sesungguhnya kembali kepada kita. Jubahnya Nabi diberikan kepada orang lapar, lalu jubah itu kembali dengan berbuat sesuatu. Itulah hebatnya kurban. Orang tidak pernah makan daging, makan daging. Betul tidak? Makanya jangan takut, Pak ya. Kurban ki yang belum terdaftar namanya, bikin catat di sana. Tapi ingat postoruannya. Catat namamu baru tidak ada uangmu. Palu-palu ikut tuh. Allahu Akbar. Akhirnya yang terakhir untuk kita semua Bapak Ibu ya. Ternyata kalau kita melihat dan menghitung berapa sih yang sesungguhnya yang bisa kita miliki, ternyata hanya 3. Yang pertama, yang ada dalam perut tak, itu memiliki yang sesungguhnya sekarang, yang di dalam perut. Makanan Ibu yang ada di rumah tak, di kulkas sekarang Pak, bukan kita punya. Bisa jadi pulang ke sebentar habis. Nama makan anak tak, nama makan suami tak. Bisa jadi pembantu makan, bisa jadi kucing makan, bisa jadi temannya kucing makan. Pulang ke habis capuk betul. Yang kedua, yang kita miliki sesungguhnya adalah pakaian yang kita pakai malam ini. Pakaian di rumah tak Pak, bukan kita punya. Mohon maaf, bisa jadi kebakaran. Bukan cuma baju tak habis, rumah tak habis juga. Maka yang tersisa adalah pakaian yang kita pakai. Maka setiap keluar dari rumah, pakai pakaian yang paling baik. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Betul? Yang ketiga, harta yang kita miliki adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah, apa yang kita korbankan. Rumah tak belum tentu kita punya, Ibu. Betul? Ya, saya pernah satu ketika anak saya menelpon sama temannya. Ditanya sama temannya, di mana kau ini? Nah jawab anakku, di rumahku. Ku dengar ki, saya dengar. Ya, saya dengar. Sini ki dulu nah. Apa dia bilang tadi? Rumah anu? Iya bab. Kapan kau beli rumah? Hah? Masih kuliah kau itu nah. Aduh, anu beli rumah. Rumah aku ini bukan rumah anu nah. Kasih tahu kita man rumah anak bapakku. Tempu patimun nih. Kenapa Ibu saya berpikir kembali ketika kalian punya rumah, suatu saat saya ada di rumahmu dan saya ditanya, Ustadz di mana? Pasti saya bilang di rumahnya anakku. Tidak mungkin saya bilang rumahku. Ayo. Ibu punya mobil. Di mana duduk anak? Di depan. Dia yang bawa mobil. Enak tak? Sekarang kalau anak tak punya mobil di mana Ibu? Misep pale. Riboko kok ni pasiluran cucu. Dua aja kalau bukan minyak kayu putih, minyak telung. Minyak angin. Hah? Ayo.
Sadari cepat, transfer cepat. Harta dibawa mati, hati-hati. Sering saya dengar ada ustaz mengatakan harta tidak dibawa mati. Siapa yang bilang? Harta itu tidak digenggam masuk ke dalam kubur, tidak dibawa ke dalam kubur, tapi ditransfer. Transfer maki, jangan maki bawa, capek, betul. Ya, ke tanah suci, ya mau kau beli saja ada di sana, beli mau kau di sini, sama aja. Kurma, ya mau kau beli di sana, beli di sini, karena belum ada kurma, ya, yang diproduksi di Takalar jenis Ponto Bantai. Semua kurma dari itu maksudnya ibu, transfer kita ke pusing kurma transfer, jangan takut, Allah ganti. Ya, begini jika keadaan kehidupan keluarkan akan kembali kepada kita, seperti ketika kita melempar akan terpantul kembali kepada kita. Itulah kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Rajin kau memberi, maka semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau dapatkan. Sekiranya yang bisa saya sampaikan, kita sama-sama berdoa. Karena doa adalah salah satu jembatan untuk mendapatkan satu kebaikan. Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Maka rugilah kita yang tidak mau berdoa. Ya, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Milauko wareko, de lagi muilau na kuareko, apalako na kusareko, tina lagi no pala na kusareko. Itulah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahal azim wa natubu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal hataya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, di tanganmu lah segala sesuatunya ya Allah ya Rabb. Dan suatu saat semuanya akan kembali di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami semua yang hadir malam ini di tempat yang mulia ini ya Allah adalah hamba yang penuh dosa ya Allah. Tapi kami tidak pernah jenuh, kami tidak pernah capek ya Allah untuk mengharapkan ridha dan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, hamba yang pendosa ini ya Allah. Kami sadar ya Allah ya Rabb, mulut kami senantiasa berucap kasar dan keras kepada suami kami, kepada teman-teman kami sesama majelis, karena menganggap diri kami lebih hebat, lebih kaya, lebih berpengaruh, kepada anak-anak kami karena menganggap anak kami anak, sehingga kami kadang berucap kasar dan keras kepada anak-anak kami. Sebagai suami, kadang kami keras dan kasar kepada istri kami karena menganggap kamilah suami yang berkuasa, karena kami yang mencari nafkah uang. Ampuni kami ya Allah, bahagiakan kami dunia, begitu pula di akhirat kelak ya Allah. Jadikan umur kami umur yang berkah ya Allah, umur yang kami gunakan dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma rizukna bi ziyaratil haramain ya Allah. Bagi kami yang belum melaksanakan haji, kami mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah ya Rabb, sebelum kami menginjakkan kaki kami di dua tanah haram-Mu, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Panggil kami ya Allah untuk menghadap di Baitullah-Mu ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Bagi yang sakit, angkat dan sembuhkan penyakit kami ya Allah. Yang bagi yang mengalami kesulitan hidup, kesulitan ekonomi ya Allah ya Rabb, berikan kami jalan keluar dan kemudahan ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami anak yang saleh dan salehah. Rabbi habli minas sholihin. Sebagaimana doa
Nabimu Ibrahim. Maka Allah berikan Ismail sebagai anak yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Untuk kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kemudahan rezeki, umur yang berkah seluruh jamaah majelis, begitu pula keluarga besar masing-masing. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan arwah almarhumah pendiri pengurus jamaah Masjid Jannatul Firdaus. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil iktibar pelajaran bahwa sesungguhnya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Siapkan bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.